Halo Sobat Lofi, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Tahu nggak sih, bumi jika dilihat dari luar angkasa didominasi oleh warna biru. Karena sebagian besar dari bumi adalah lautan. Ternyata, lautan itu menyelimuti 70% permukaan bumi. Dan hampir 97% air disimpan di dalam bumi. Meskipun dikelilingi oleh lautan, kita hanya mengetahui sedikit tentang lautan di bumi. Dilansir dari laman How Stuff Works, ada sekitar 85% apa yang ada di lautan belum dapat diketahui. Nggak kebayang dong, sebanyak apa misteri lautan kita yang belum diketahui. Mulai dari geografis dan hewan, serta kehidupan lainnya yang ada di dalam laut. Di video kali ini, kita bakal bahas 10 hewan laut yang memiliki ukuran yang super gede banget. Mau tahu apa aja? Yuk nonton videonya sampai habis ya! Pertama, ikan mola laut. Ikan mola laut juga dikenal sebagai mola-mola, merupakan ikan yang terberat dari semua kelompok ikan bertulang. Ikan raksasa tanpa ekor ini memiliki tinggi 3,3 meter dengan berat 5.070 pon. Kalian mungkin bingung bagaimana seekor ikan tanpa ekor bisa berenang. Nah, jawabannya adalah ikan ini menggerakkan dirinya sendiri dengan siripnya yang kuat. Sirip ini juga memungkinkan mereka untuk berenang menyamping. Makanan utama ikan mola merupakan ubur-ubur dan zooplankton. Predator mereka termasuk hiu dan singa laut. Kedua, kepiting laba-laba Jepang. Dengan rentang kaki lebih dari 3,7 meter, kepiting laba-laba Jepang adalah arthropoda dari filum yang sama, yang mencakup Frustacia, laba-laba, dan serangga. Tak hanya mendapatkan gelar kepiting atau krustasea terbesar, tetapi mereka juga memegang gelar sebagai arthropoda hidup terbesar di semuanya. Seiring bertambahnya usia, kepiting laba-laba Jepang kakinya terus tumbuh, sementara kerapasnya tetap berukuran sama. Kepiting laba-laba Jepang yang masih remaja dikenal suka menghiasi cangkangnya untuk kamuflase. Ketiga, orvis. Orvis memiliki bentuk yang sangat unik dan sering disebut sebagai ular laut atau naga. Ikan bertulang ini memiliki tubuh yang panjang yaitu 8 meter dan hidup di kedalaman 3.300 kaki. Hewan ini juga dikenal sebagai ikan pita dan tidak memiliki sisik. Mereka juga dikenal karena matanya yang besar dan membantunya untuk melihat di habitatnya yang dalam dan gelap. Karena orvis tinggal di air yang gelap dan dalam di lautan terbuka, membuat mereka jarang muncul ke permukaan. Sebagian besar pengetahuan manusia dengan hewan yang satu ini berasal dari spesimen yang telah terdampar. Keempat, gurita Pasifik raksasa. Jika cumi-cumi raksasa termasuk sebagai cephalopoda terpanjang, maka gurita Pasifik raksasa merupakan cephalopoda terbesar dari semuanya. Gurita besar ini memiliki penyebaran radial lebih dari 9,8 meter. Meskipun biasanya berwarna coklat kemerahan, gurita dapat berubah warna ketika terancam atau membutuhkan kamuflase. Di alam liar, gurita Pasifik raksasa ditemukan di seluruh Pasifik, dari Alaska hingga California, dan sejauh timur laut hingga Jepang. Kelima, cumi-cumi raksasa. Cephalopoda terpanjang dalam sejarah adalah cumi-cumi raksasa, yaitu dengan panjang total 12 meter. Para ilmuwan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengamati hewan ini. Pertama kali cumi-cumi raksasa difilmkan di habitatnya, yaitu di Laut Dalam pada tahun 2012 oleh sekelompok ilmuwan dari Museum Sains Nasional Jepang. Apa yang telah kita pelajari tentang cephalopoda yang sangat besar ini adalah bahwa ia memiliki jangkauan yang cukup jauh. Tentakel mereka bahkan dapat menangkap mangsa pada jarak lebih dari 30 kaki. Cumi-cumi raksasa juga melegenda di dunia dongeng monster laut, di mana ia telah dikaitkan dengan monster laut kraken. Keenam,
hiu basking. Hiu basking yang terbesar dan pernah tercatat berukuran lebih dari 12 meter. Kira-kira sepanjang bus sekolah. Dan yang lebih mengesankan, mereka memiliki berat dalam kisaran 8.500 pon. Hiu basking sering terlihat dengan moncongnya yang besar, terbuka lebar di dekat permukaan air. Namun, manusia tidak perlu khawatir jika menemukan hiu ini saat berenang di laut, karena mereka adalah raksasa lembut pemakan plankton, telur ikan, dan larva. Ketujuh, hiu paus. Hewan terbesar di laut lainnya adalah whale shark atau hiu paus. Raksasa agung ini menjelajahi seluruh lautan di bumi, mencari plankton, dan melakukan hal-hal lain yang dilakukan ikan. Dengan panjang lebih dari 18 meter, mereka termasuk sebagai hewan yang ramah, bahkan terkadang bermain dengan orang yang suka berenang bersama mereka. Namun, ikan ini terdaftar sebagai hewan yang terancam punah, karena mereka masih diburu di beberapa bagian dunia. Kedelapan, paus sperma. Dengan panjang hampir 24 meter, paus sperma merupakan paus bergigi terbesar dan pemangsa bergigi terbesar. Jika paus sperma bisa berdiri secara horizontal, faktanya paus sperma juga memiliki otak terbesar dari semua hewan di planet ini. Sayangnya, untuk paus sperma, mereka diburu dengan ganas pada abad ke-18, 19, dan 20. Diperkirakan ada 1,1 juta paus sperma. Saat ini, masih tersisa beberapa ratus ribu. Meski masih lebih banyak dibandingkan dengan paus lainnya, ini tetap harus menjadi perhatian jika mengingat populasi mereka yang dulu melimpah. Sembilan, ubur-ubur surai singa. Ubur-ubur ini memiliki tentakel yang panjangnya mencapai 36,6 meter loh. Namun, memiliki tentakel yang panjang ini membuat mereka mudah terjerat dalam puing-puing laut atau dengan tentakel lain. Karena mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkontraksi, mereka juga lebih rentan terhadap pemangsa yang menyukai lengan ubur-ubur. Di balik itu semua, konon tentakel panjang ubur-ubur surai singa ini dilengkapi racun yang membuat jebakan balik untuk mangsanya. Dan yang terakhir dan terbesar yang diketahui saat ini yaitu ke-10, paus biru. Paus biru adalah hewan terbesar di laut yang pernah ada, bahkan mengalahkan dinosaurus yang berukuran lebih besar sekalipun. Paus biru memiliki panjang 33 meter dengan beratnya mencapai 441.000 pound. Hati paus biru seukuran mobil, bahkan suara detak jantungnya dapat dideteksi dari jarak 2 mil. Menariknya, saat paus biru lahir mereka sudah menempati peringkat di antara hewan dewasa terbesar. Namun, karena perburuan paus komersial, spesies ini hampir punah pada abad ke-20. Untungnya, kebiasaan itu perlahan berkurang setelah larangan penangkaran ikan paus global. Konon, ada kurang dari 25.000 ekor yang tersisa. Nah, gimana gengs? Udah pada tahu belum soal hewan-hewan di atas? Dan itu baru sekitar 25% saja dari data laut yang sudah dijelajahi oleh manusia. Gak kebayang ya, 85%-nya ada apa aja ya? Oke, segitu aja informasi yang bisa kita kasih. Kalau kalian tahu hewan laut yang lebih besar dari paus biru, tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe bila informasi ini bermanfaat. Share juga ke teman-teman atau keluarga kalian. See you!